Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu adalah sebuah kejadian peristiwa yang sangat agung dan besar. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perjalanan yang dijalankan oleh Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Yaitu manusia yang paling agung, manusia besar, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gak sampai di situ, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepaling agungnya manusia, perjalanannya yang dijalankan oleh Allah yang Maha Agung ditemani oleh malaikat yang paling agung, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Oleh karenanya perjalanan Isra wal Mi'raj ini bukan sebuah kejadian yang remeh, bukan peristiwa yang kecil, tapi ini adalah peristiwa yang agung dan besar. Dan gak sampai di situ, saking besarnya perjalanan Isra wal Mi'raj ini bukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, bukan dari satu negara ke negara yang lain, tapi ini perjalanan dari bumi menuju langit, menghubungkan antara bumi dan langit. Oleh karena itu perjalanan Isra wal Mi'raj adalah bukan perjalanan yang remeh, bukan perjalanan yang kecil, melainkan perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang agung dan besar. Betul? Betul. Saya mau tanya semua, Isra Mi'raj perjalanan yang agung atau perjalanan yang remeh? Perjalanan agung atau remeh? Besar saudara. Makanya pantas, saking agungnya perjalanan Isra wal Mi'raj ini, Allah yang Maha Agung menceritakan secara langsung dalam firman-Nya yang tertulis abadi di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berjumpa dengan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tahu bagaimana Nabi kita Muhammad adalah seorang hamba Allah yang sangat agung dan mulia dan pernah melakukan peristiwa perjalanan yang sangat agung dan besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini Allah dengan jelas mengatakan Maha Suci Allah. Siapa itu? Yaitu alladzi, zat yang asra, telah menjalankan bi'abdihi, hambanya. Para ulama telah sepakat hambanya yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Lailan, di waktu malam. Di mana diperjalankan? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram yang ada di kota Mekah ke masjidil aqsa yang ada di Palestina, saudara. Siapa itu? Di mana itu masjidil aqsa? Alladzi barakna haula. Itu loh Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa diberkahi? Ya, karena negeri Palestina sekitar Masjidil Aqsa, di situ banyak diutus para nabi, di situ banyak diutus para rasul, di situ banyak magam para anbiya wal mursalin. Makanya Allah berkahi. Dan terbukti sekarang daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu negeri yang paling banyak syuhadanya kecuali sekitar Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa yang sangat agung ini, Isra Mi'raj ini, itulah menjadi pantas para ulama-ulama kita mengajak kita berkumpul di dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengingat kita ini sudah terlampau jauh dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad lebih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah wafat.
Pantas jika semakin kemari umatnya banyak tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak kenal, tidak ikut, sehingga mereka banyak berbuat maksiat. Mereka banyak berbuat kemungkaran. Kita bisa lihat di Indonesia, negeri yang merdekanya dari darah dan nyawanya para ulama dan santri, pada akhir-akhir ini justru dikotori oleh kemaksiatan dan kemungkaran. Betul, Pak? Saya mau tanya, kemaksiatan di Indonesia ada atau banyak? Ada atau banyak? Kemungkaran di Indonesia ada atau banyak? Banyak, saudara. Makanya pantas kalau bala musibah terus Allah berikan ke negeri Indonesia. Oleh karena itu, terlebih lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terus diperangi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik untuk menggoyahkan iman mereka, untuk tidak percaya dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terus dilakukan oleh orang-orang kafir. Mulai dari zamannya Nabi Muhammad sampai saat ini, ada saja umat-umat Nabi Muhammad yang menganggap perjalanan Isra Mi'raj Nabi adalah perbuatan yang remeh. Bahkan di antara mereka tidak percaya, ikut pikiran-pikirannya orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Makanya ulama kumpulin kita ini di sini nih. Biar kita bangga telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita pede telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata kita punya nabi ini agung. Ternyata Nabi Muhammad itu mulia. Tidak ada satu manusia pun yang perjalanannya Allah jalankan seperti perjalanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan malam yang mulia ini, Al-Fajir tidak ingin menceritakan tentang bagaimana hebatnya perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin Al-Fajir sampaikan di sini adalah dari kitab Al-Anwarul Bahiyah karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah untuk membentengi kita. Bagaimana kalau nanti ke depan di antara kita menemukan orang-orang berupaya untuk melemahkan iman kita, menggugurkan Islam kita dengan mengajak kita untuk tidak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka besok bisa kita jawab, bisa kita lawan perkataan-perkataan mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Diceritakan di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Beliau adalah seorang muhaddits dari kota Mekah, guru daripada Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Haddad. Di dalam kitab tersebut menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi hari sepulangnya dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qata'a wa arafa anna an-nas tukadzibu faqa'ada hazinan. Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pas pagi hari beliau duduk. Beliau merenung, beliau sedih. Karena bingung. Ini perjalanan nyata beliau alami. Ini kejadian yang sangat luar biasa yang harus disampaikan kepada umat, tidak boleh tidak disampaikan. Namun di sisi lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadar betul kalau bahwasanya orang-orang gak bakalan percaya atas apa yang beliau alami semalam. Beliau duduk hazinan, dalam keadaan sedih. Famarra bihi aduullah Abu Jahal. Lalu ketika Nabi Muhammad lagi duduk, datang nih Abu Jahal lewat lintas. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal tahu Abu Jahal? Siapa itu Abu Jahal? Musuhnya Allah. Siapa Abu Jahal? Musuh Allah. Famarra aduullah Abu Jahal. Lewat nih Abu Jahal, melihat Nabi Muhammad duduk, dia ngomong nih Abu Jahal. Faqala lahu kal mustahzi hal kana min syai'. Wahai Muhammad. Jadi kayak seperti ngejek, Pak. Muhammad, ada kabar apa pagi ini? Ada kabar apa pagi ini? Maka Nabi Muhammad jawab, Usriya biyal laylah. Aku semalam dijalankan oleh Allah. Ditanya sama Abu Jahal, Ilain, kemana kamu diperjalankan wahai Muhammad? Gal ila Baitul Maqdis. Aku diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Akhirnya Abu Jahal heran dan bertanya, "Tsumma asbahta baina dhahranaina?" Wahai Muhammad, kamu bilang semalam dari Palestina, dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis, dan kamu sekarang pagi-pagi udah ada bersama kita di sini. Nabi Muhammad bilang,
Iya. Akhirnya Abu Jahal mengambil kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Wah ini kesempatan nih. Biar orang-orang tahu kalau Muhammad ini benar-benar penipu. Biar orang-orang tahu bahwa Muhammad ini adalah seorang pendusta. Akhirnya Abu Jahal bilang apa? Wahai Muhammad, araita in da'utu qaumak atuhadditsahum bima haddatsani? Wahai Muhammad, gimana pendapat kamu? Kalau kamu berhadapan dengan kaum kamu, dengan umatmu nih sama orang-orang, kira-kira kamu bakal sampein gak seperti yang kamu sampaikan kepadaku? Kalau kamu semalam habis jalan ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad bilang, "Na'am, ya aku akan sampaikan." Akhirnya ini menjadi kesempatan buat Abu Jahal. Teriak Abu Jahal dengan berkata, "Ya ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay, halummu." Hai orang-orang Quraisy, hai penduduk Mekah, sini mendekat sini. Nih Muhammad punya kabar baru, Muhammad bawa berita baru. Akhirnya apa yang terjadi? Fanfaddat ilaihil majalis wa ja'u hatta jalasu ilaihima. Akhirnya itu majlis menjadi penuh saudara-saudara. Orang pada pengen dengar karena Abu Jahal teriak Muhammad punya berita baru. Akhirnya ketika semua udah penuh, Abu Jahal ngomong kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, hadits qaumak bima haddatsani bih." Muhammad ngomong deh. Sama itu orang-orang tuh udah pada kumpul, ngomong sebagaimana engkau tadi ngomong kepadaku. Akhirnya apa? Nabi Muhammad berkata, "Inni usriya biyal laila." Semalam aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang nanya, "Ilaen ya Muhammad, kemana kamu jalan semalam?" Nabi Muhammad jawab, "Ila Baitul Maqdis." Aku semalam jalan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada di mana? Palestina, Masjidil Aqsa. Akhirnya ini orang-orang semalam kamu ke Palestina, semalam kamu ke Baitul Maqdis, thumma asbahta baina dhahranaina, lalu kamu sekarang pagi hari udah ada di hadapan kami. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad menjawab, "Iya, semalam aku dari Palestina, sekarang udah sampai kota Mekah lagi." Akhirnya itu yang terjadi apa Pak? Itu semua orang yang terjadi pada famin baini musaffik wa min baini wadiyadahu ala ra'si muta'ajjiban. Itu orang-orang yang dengar kata Nabi Muhammad seperti itu langsung pada tepuk jidat kalau bahasa kita. Pada tepuk jidat gak percaya, pada teriak. Mana mungkin perjalanan yang sangat begitu jauh hanya ditempuh dengan waktu yang begitu singkat. Akhirnya ada seseorang yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi teriak, "Wahai Muhammad, kullu amrik qabla al-yawm kana amaman ghairu qawlika al-yawm." Wahai Muhammad, sungguh ucapan-ucapanmu sebelum sekarang, sebelum hari ini wahai Muhammad, itu remeh wahai Muhammad. Enggak aku gubris. Kamu mau mengatakan Tuhan itu hanya satu, Tuhan-Tuhan yang kita sembah itu tidak ada, bohong. Itu remeh buat aku wahai Muhammad. Tapi pada saat ini wahai Muhammad, ana ashadu annaka kadzib. Aku bersaksi bahwasannya engkau wahai Muhammad adalah seorang pembohong. Akhirnya apa yang terjadi? Itu sebagian orang Islam yang lemah imannya keluar dari Islamnya, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kaget, mana mungkin sampai Mut'im berkata, "Wahai Muhammad, ana ashadu annaka kadzib." Muhammad, aku bersaksi bahwasannya kamu adalah penipu, kamu adalah pendusta, kamu adalah pembohong. Nahnu nadribu akbadal ibil ila Baitul Maqdis mus'idan sahran wa munhadiran sahran taz'umu annaka ataitahu fi lailah. Kita sama tahu wahai Muhammad, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke Palestina dengan menunggang unta tanpa istirahat itu perlu sebulan. Balik lagi sebulan, artinya pulang pergi dengan menunggangkan unta tanpa istirahat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram butuh waktu 2 bulan. Sedangkan engkau wahai Muhammad mengatakan hanya semalam kamu dari Masjidil Aqsa. Pembohong. Subhanallah. Yang terjadi apa Pak? Umat-umat Islam yang lemah imannya ikut terbujuk kata-kata Mut'im bin Adi, ikut terbujuk kata-kata Abu Jahal, dan mereka murtad kafir keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Dan ini juga terjadi di masa kita sekarang Bapak Ibu sekalian. Banyak orang-orang berupaya untuk menggoyahkan iman.
orang-orang Islam yang lemah imannya untuk tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Mut'im bin Adi berkata seperti itu, semua orang bersorak mengatakan Nabi Muhammad pendusta, semua orang bersorak mengatakan Nabi Muhammad pembohong. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung berteriak dengan lantang, "Ya Mut'im, bi'sa ma qulta." Wahai Mut'im, betapa alangkah buruknya yang kau katakan kepada Muhammad saudaramu, wahai Mut'im. Demi Allah, apa yang dikatakan Muhammad adalah benar. Kalau engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah pembohong, maka aku bersaksi annahu shadiq, bahwasannya Muhammad adalah benar. Akhirnya apa yang terjadi? Itu semua orang berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, hal tusaddiqu kitaba Muhammad?" Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan dustanya Muhammad? Kita sama tahu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik unta tanpa istirahat itu harus 2 bulan ditempuh jaraknya. Kita sama tahu ini Muhammad mengatakan hanya menempuh dengan 1 malam. Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan dustanya Muhammad? Apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan lantang dan pasti berkata, "Lau qala Muhammadun ab'adu min dzalik, wallahi la saddaqtu." Demi Allah, kalau yang berkata seperti itu adalah Muhammad, bahkan lebih hebat dari perjalanan Isra wal Mi'raj, demi Allah aku akan percaya dengan Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, disinilah menjadi sebab Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? As-Siddiq adalah orang yang jujur dengan imannya. As-Siddiq, orang yang jujur dengan Islamnya. Masa bodoh, apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Nabi Muhammad, mau masuk akal, mau tidak masuk di akal, mau manis, mau pahit, mau enak, mau tidak enak, kita terima, kita imani, wajib saudara-saudara, betul. Pokoknya apapun yang datang dari Allah, mau masuk akal, mau tidak masuk di akal, wajib kita imani, betul. Siap terima apa-apa yang datang dari Allah, siap terima apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad, siap beriman kepada Allah, siap beriman kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Besok-besok kalau ada yang berkata semacam itu, Bapak Ibu sekalian, jawab sama dia, sekalipun seandainya lebih apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, maka kita akan percaya, insya. Saya mau tanya, percaya dengan Nabi Muhammad? Percaya dengan Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk kita yang tinggal di zaman sekarang ini. Memang perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan atau peristiwa yang sulit diterima oleh akal. Tapi bukan berarti tidak masuk akal. Sulit diterima oleh akal karena peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini masuk pada ilmunya Allah, masuk pada pengetahuannya Allah yang maha luas tanpa batas. Sedangkan manusia ilmunya sedikit, akalnya sempit, otaknya kecil. Allah udah bilang, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kami datangkan kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit. Pantes Bapak Ibu sekalian, otak yang kecil, ilmu pengetahuan yang sedikit, sulit untuk mengarungi ilmunya Allah yang maha luas. Jadi gimana caranya? Ya terima. Nah kita nih yang hidup di akhir zaman ini, untuk sekarang sangat mudah untuk mengimani apa yang Allah ceritakan dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita bisa lihat sekarang. Dulu tahun 1960-an ke bawah, orang-orang Indonesia kalau mau pergi haji itu dia naik kapal laut. Perjalanannya 6 bulan. Pulang pergi bisa setahun. Orang-orang di kampungnya udah pada lupa, dia baru pulang, saudara-saudara. Dulu tahun 60-an orang pada pergi haji begitu tuh. 6 bulan perjalanan lama. Saya mau tanya, perjalanan 6 bulan lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Lama saudara. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan ilmu kepada orang sekarang.
untuk bisa membuat alat yang bernama pesawat. Perjalanan yang begitu jauh bisa ditempuh jarak dengan yang sangat singkat, hanya 9 jam. Alhamdulillah. Kalau manusia yang lemah, manusia yang kecil, otaknya, sedikit ilmunya, bisa buat alat yang begitu canggih, perjalanan yang begitu jauh, bisa ditempuh dengan waktu yang begitu singkat. Bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha luas, tentu jauh-jauh lebih bisa lagi daripada manusia. Betul? Betul. Kalau manusia bisa buat pesawat, maka Allah bisa lebih lagi. Betul? Percaya dengan Allah, beriman kepada Allah. Saya mau tanya, kalau besok ada yang mengatakan bahwasannya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu bohong, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau jawab? Jawab, saudara. Dan ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hanya di kita. Sampaikan kepada saudara-saudara kita, sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada keluarga kita. Karena sampai sekarang orang-orang kafir mereka terus berupaya bagaimana caranya umat Islam. Mereka gugur imannya, batal Islamnya, murtad kafir keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini bisa menjadi orang-orang yang beriman, imannya sejati, muslim yang sejati, hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.